Selamat pagi Jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya yang mengikuti ibadah bersama dengan Jemaat Philadelphia dimanapun tempatnya. Kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nats pembimbing dalam ibadah pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 26 ayat 1. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 2, besarkan nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah surgawi, kami bersyukur Tuhan kembali mengingatkan kepada kami untuk introspeksi diri kami, untuk melihat apa yang sudah kami lakukan dalam hidup ini. Kami sadar seringkali yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan-Mu. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon pengampunan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pernyataan pengakuan dosa secara bersama-sama kita nyatakan di dalam Kidung Jemaat 42, Tuhan kasihani. Tuhan kasih
Ketika kita datang kepada Tuhan mohon belas kasihan kepadanya, sebagaimana dalam pujian yang sudah kita nyatakan, maka Tuhan berkenan untuk menyatakan anugerahnya kepada kita, sebagaimana dinyatakan di dalam Kolose pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat pelengkap Kidung Jemaat 255, Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu kupegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang, pencobaan menghimpit aku, dan menjadi keluhanku. Firman-Mu kupegang selalu, sayang-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan kupegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu kupegang selalu, maka amanlah jiwaku. Sebelum kita bersama untuk membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah pemelihara hidup kami datang kepadamu untuk memohon kuasa Roh Kudus yang memampukan kami memahami apa yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan, sehingga hal itu akan menjadi kekuatan iman kami menjalani kehidupan ke depan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana bacaan kita pada pagi hari ini dalam memasuki Minggu Paskah yang ketiga, kita bersama akan membaca Lukas 24 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-48. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihat tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng.
Ia mengambil dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah bacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang mau mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini jangan ragu, percayalah. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara, pernahkah di dalam kehidupan kita mengalami keraguan? Mas Vicky pernah ragu-ragu di dalam hidupnya? Pernah, Bu. Kira-kira tentang apa, Mas? Tentang kehidupan, Bu. Tentang kehidupan. Ragu-ragu nanti apa yang akan dialami, begitu ya? Iya, Bu. Tentang cewek? Kalau cewek enggak ragu, Bu. Enggak ragu, karena Tuhan sudah menyediakan itu pasti ya? Ya. Bagus, ya. Ya, memang keraguan itu adalah sifat alamiah manusia. Tidak mungkin orang itu tidak pernah mengalami keraguan. Pasti pernah mengalami keraguan. Bahkan keraguan itu seringkali menyelimuti hidup kita, terlebih manakala kita diperhadapkan pada situasi yang tidak masuk akal. Ketika kita harus diperhadapkan pada situasi yang tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Nah, keraguan itu biasanya muncul. Seperti tadi Mas Wiki bilang tentang kehidupan. Tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, kadang-kadang menjadi ragu apakah sanggup untuk menjalani kehidupan ke depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keraguan yang membelenggu diri kita akan membawa kita lupa kepada Tuhan. Akan membawa kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan hanya mengandalkan logika kita saja. Hal ini bukan hanya terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini, tetapi itu juga terjadi pada diri para murid. Coba dibayangkan para murid Yesus yang setiap hari mendengar pengajaran Yesus. Yesus pasti sudah berbicara banyak hal tentang dirinya. Murid-murid pasti sudah mendengar apa yang dibicarakan oleh Yesus. Tetapi toh realita yang terjadi ketika para murid menghadapi sebuah situasi yang tidak pernah dibayangkan, maka mereka mengalami sebuah keraguan dalam kehidupan yang akan dilewati ke depan. Saat keraguan muncul karena sudah tidak lagi hidup bersama dengan gurunya, disitulah Yesus hadir. Hadir di tengah mereka. Dan apa yang menjadi respon para murid? Mereka kemudian lalu percaya? Tidak. Karena mereka di dalam logika mereka, Yesus sudah mati. Kalaupun ada berita dan melihat bahwa kuburnya sudah kosong, tetapi
Mereka masih menggunakan logika, mereka masih diselimuti oleh logika mereka. Sehingga ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka tidak percaya bahwa itu adalah gurunya. Mereka ragu-ragu. Jangan-jangan itu hantu. Dan keraguan ini tentu tidak dapat dipisahkan dengan peristiwa-peristiwa yang sebelumnya terjadi, mulai dari kematian Yesus yang itu terus membayangi pikiran dan hidup mereka. Jadi pikiran mereka sudah berkata bahwa Yesus sudah tidak ada lagi di tengah-tengah mereka, lalu kemudian tiba-tiba ada. Ya pastilah mereka, apa iya? Jangan-jangan ini hantu. Mereka terkejut akan kehadiran Yesus. Mereka ragu apakah yang hadir di tengah-tengah mereka, yang mereka saksikan itu benar-benar peristiwa real, jangan-jangan mimpi. Mungkin mereka juga berpikir seperti itu. Nah, dalam keraguan yang dialami oleh para murid, maka Yesus kemudian berkata kepada para murid, supaya murid melihat tangan dan kakinya. Bahkan tadi dikatakan boleh menjamah, boleh meraba, supaya mereka yakin betul bahwa yang berdiri atau hadir di tengah-tengah mereka itu adalah Yesus. Dan masih dalam keterkejutan dan keraguan juga, Yesus kembali bertanya kepada mereka, adakah makanan di sini? Mana ada orang yang sudah meninggal kemudian datang minta makan? Itu yang membelenggu pikiran para murid. Maka pertanyaan kedua tadi, atau pernyataan Yesus kedua tadi, kembali mengejutkan mereka. Walaupun terkejut, mereka tetap melakukan atau mengambil apa yang diminta oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, walau mereka masih belum begitu yakin bahwa itu adalah Yesus, tapi saat itulah Yesus meneguhkan percaya mereka. Dikatakan membuka pikiran mereka serta mengingatkan apa yang pernah dikatakan Yesus ketika Yesus masih bersama-sama dengan mereka sebelum disalib. Supaya murid mengingat kembali apa yang pernah diajarkan, apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Itulah sebabnya iman para murid pada waktu itu didasarkan pada pengalaman iman yang real, bukan sebuah mitos. Dan pada akhirnya murid-murid mengerti apa yang pernah dikatakan Yesus tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Murid-murid sudah tidak ragu lagi karena diteguhkan imannya, dibuka pikiran mereka untuk mengingat kembali apa yang pernah dikatakan Yesus, dan itu menjadikan para murid memiliki dasar iman di dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan ini mengingatkan kepada kita agar di dalam kehidupan yang kita lampaui itu senantiasa percaya bahwa karya Tuhan ada dan selalu nyata di dalam hidup ini. Apapun kondisi kita, apapun kesulitan kita, apapun keraguan kita, Tuhan selalu berkarya. Murid-murid ragu, tetapi Tuhan terus berkarya meneguhkan iman mereka. Dan melalui bacaan ini kita juga diingatkan bahwa
apa yang tidak mungkin terjadi atas diri Yesus. Dan itu adalah karya yang memulihkan, menyelamatkan, menghidupkan. Itu sebabnya melalui bacaan ini kita juga diingatkan bahwa karya Tuhan atas hidup kita pasti juga akan memulihkan, pasti juga akan menguatkan, akan membuka jalan keluar bagi kesulitan-kesulitan yang kita alami. Itu sebabnya pesan melalui bacaan ini, jangan menggunakan logika untuk memahami karya Tuhan. Tetapi pakailah iman percaya. Sehingga tema pada saat ini meneguhkan kita, jangan ragu terhadap apa saja. Kenapa? Karena Tuhan pasti berkarya. Percayalah. Dan karya Tuhan itu, sebagaimana yang dialami para murid, adalah karya yang sempurna. Tidak usah takut, tidak usah ragu terhadap apa yang akan kita alami. Pastilah Tuhan berkarya atas hidup kita. Supaya kita tidak ragu-ragu apa yang harus kita kerjakan, ya bagaimana kita terus menjalin relasi dengan Tuhan. Itu yang akan menguatkan iman kita. Itu yang akan meneguhkan iman kita. Dengan demikian, ketika kita menghadapi masalah, ya serahkan pada Tuhan. Percayalah, jangan ragu karena Tuhan berkarya atas hidup dan kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari dan anak-anakku Jemaat Philadelphia Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku, saya ajak untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama untuk melayankan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persatuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anakku dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini mengucap syukur karena Tuhan kembali meneguhkan iman kami, melihat segala sesuatu yang ada di depan, meski kami tidak tahu, tetapi sebagaimana karya Tuhan yang sempurna melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitan, itulah yang akan menyemangati kami untuk kami terus percaya bahwa karya Tuhan pasti nyata dalam hidup kami. Tolonglah kami supaya kami terus membangun relasi dengan Tuhan dalam hidup ini. Pada saat ini kami hendak berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara ini. Masih harus menghadapi adanya pandemi, tetapi di beberapa tempat saudara-saudara kami harus menghadapi situasi sulit pasca badai yang terjadi di NTB dan NTT mengakibatkan secara ekonomi, sosial, bahkan psikologi betul-betul mengalami kehancuran. Ya Tuhan, mereka adalah saudara kami. Oleh karena itu kami mohon Tuhan juga menolong kami untuk kami dapat peduli kepada mereka di dalam menghadapi situasi sulit tersebut. Kiranya Tuhan juga menguatkan mereka, menolong mereka, memulihkan mereka dari keadaan yang sulit, terlebih yang oleh karena bencana tersebut kehilangan bukan saja harta benda mereka, tetapi bagian dari keluarga mereka. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka, Tuhan juga menguatkan dan terus menghibur mereka. Pemerintah bangsa dan negara ini, Tuhan memberkati di dalam menghadapi situasi yang cukup berat dan tidak ringan. Mampukan pemimpin bangsa dan negara kami untuk menghadapinya. Demikian juga gereja-gereja Tuhan, demikian Jemaat Philadelphia, Tuhan mampukan kami untuk menyatakan kepedulian kepada sesama kami yang saat ini betul-betul mengalami kesulitan akibat adanya badai beberapa waktu lalu. Jika Tuhan berkehendak, kami percaya ketika kami mau menyatakan kasih, Tuhan pun juga akan senantiasa memberkati kami. Kami juga berdoa untuk keberadaan setiap kami dalam hidup yang kami jalani. Setiap keluarga, kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami, supaya kami pun dapat menghadapi segala sesuatu yang terjadi atas hidup dan kehidupan kami. Anak-anak kami dalam masa studi mereka, yang juga tidak cukup ringan untuk dilewatinya. Kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan. Terlebih dalam masa pandemi ini, Tuhan memberikan kemampuan kepada orang tua di dalam mendampingi dan terus menolong anak-anak dalam masa studi mereka. Kesulitan ekonomi, kesulitan berbagai macam hal yang harus kami hadapi. Tuhan pun juga memberkati atas apa yang sedang kami pergumulkan. Utamanya kami berdoa juga untuk keluarga Ibu Wartini dan juga para tetangga yang beberapa waktu ini terus harus bergumul terkait dengan adanya pelebaran jalan. Kiranya Tuhan terus menguatkan dan upaya-upaya yang dilakukannya
biarlah itu menjadi sarana Tuhan untuk dapatnya kami benar-benar melihat bahwa karya Tuhan selalu nyata atas hidup kami. Berkatilah segala upaya yang dikerjakan oleh siapapun juga yang terus berjuang. Kiranya hal itu menjadikan saudara-saudara kami tetap bersemangat dalam menjalani kehidupan yang harus dilewatinya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, baik dalam proses pemulihan, baik dalam kondisi yang kurang sehat. Kami berdoa untuk Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto dan Ibu, Bapak Suratijo, Bapak Mugiarto Hadi, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Painah Teguh Tri Raharjo, Ibu Francisca Sri Wahyuni. Demikian juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami lain yang tidak bisa kami sebut, tetapi mereka bergumul dengan sakitnya. Berkat-Mu senantiasa turun atas mereka, sehingga mereka kuat menghadapi dan bahkan Tuhan pulihkan. Secara khusus kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Widodo dalam pergumulan kehidupan harus mendampingi anak yang dikasihinya Febri. Berkat Tuhan melimpah atas keluarga Bapak Widodo, utamanya Febri. Kiranya Tuhan berkati dalam segala pergumulannya dan kiranya Tuhan terus mengendalikan dia dalam segala hal supaya tenang dan damai di dalam Tuhan, menjalani hari-hari bersama dengan keluarga yang dikasihinya. Kami mohon Tuhan terus berkarya atas keluarga itu. Demikian juga ya Tuhan, setiap pergumulan kami yang tidak bisa kami sebutkan tetapi menjadi sebuah pergumulan yang terus harus kami bawa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Inilah doa harapan kami kepadamu Tuhan. Kesempurnaan atas syafaat kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Datanglah
persembahan syukur, ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 450 bait pertama. Hidup kita yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari persembahan ini kita aturkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, pada saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk mengucap puji syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami semua. Tuhan, pada saat ini kami mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, yang begitu besar, begitu berlimpah. Tapi pada saat ini Tuhan, kami hanya dapat mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami. Dan kiranya persembahan ini Tuhan terima, Tuhan sucikan, supaya dapat untuk dipakai di dalam gereja Philadelphia ini, untuk memperlebar kerajaan-Mu di surga ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan beri hati yang suci, supaya persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan benar menurut kehendak-Mu. Ya Tuhan, di dalam kami mempersembahkan persembahan ini, banyak dosa dan kesalahan. Kiranya Tuhan juga mengampuninya. Dan ajarlah kami Tuhan untuk dapat mempersembahkan seluruh hidup kami untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Tuhan selalu berkarya atas hidup dan kehidupan kita. Oleh karena itu jangan pernah ragu, tetapi tetap percayalah. Jangan khawatir, Tuhan akan menuntun kita. Mari kita bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita dengan menyerahkan segala keraguan dan kekhawatiran kita kepada Tuhan melalui Kidung Jemaat 417 bait 1 dan 2. Kita pujikan dengan bangkit berdiri. Ku
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, kita akhiri ibadah di rumah kita masing-masing dengan sukacita. Lanjutkan hidupmu dan teruslah berkarya bagi Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya.